biasa ya, kita akan lihat kembali baca ayatnya satu demi satu diulangi lagi ya. Pertama kita belajar lihat ya, ketika Islam muncul di abad ke-7, katanya, tetapi sebetulnya bukan. Islam itu baru muncul abad ke-9, benar-benar muncul di zaman Khilafah Abbasiyah. Tetapi kisah itu berasal dari dongeng 1001 malam. Sama seperti dengan Alibaba, Sinbad, Aladin. Ceritanya temanya adalah jin dan lampu. Jin, lampu, gua. Ceritanya itu ya. Cerita ini dari 1001 malam, kebetulan Muhammad lah. Cerita tentang Muhammad itu yang kemudian menjadi sangat populer di Baghdad. Mengalahkan Abu Nawas, Sinbad, Alibaba, dan 1001 malam yang lain. Mengapa? Karena cerita Alibaba, Sinbad tidak melibatkan orang Yahudi. Tapi cerita Muhammad melibatkan orang-orang Yahudi di dalamnya. Dan orang Yahudi ini paling pandai mentransmisikan. Akhirnya cerita ini justru populer di kalangan orang Yahudi itu sendiri. Menjadi pembicaraan dan dibawa, dan orang Yahudi kan bangsa yang tersebar ke seluruh dunia, lalu diceritakan ya dari mulut ke mulut diceritakan. Kemudian Khilafah Abbasiyah ini melihat sukses, ya kan, Bani Abbasiyah ini sukses membangkitkan cerita itu dan membangkitkan nasionalisme Arab, sehingga ya sebuah cerita kan membangkitkan sebuah nasionalisme, orang bangga dengan cerita-cerita heroik, ya kan? Kalau Anda cerita dengan pewayangan, ya Mahabharata, Bharata Yuda, ya kan? Itu kan membuat orang itu heroik kan, merasa bangga, orang-orang India bangga dengan cerita Ramasinta. Apakah itu benar-benar ada Ramasinta? Tidak ada, itu dongeng, ya. Ramasinta dengan raksasanya, ya pasukan raksasa, itu dongeng. Itu sebuah dongeng, tetapi dikultuskan, dikasih makan dengan apa? Dengan sistem, belief system dalam kehidupan manusia. Ya, kalau bagaimana dengan Yesus? Apakah dongeng? Bukan. Yesus itu bukan dongeng, itu kisahnya benar-benar nyata dan diakui dalam sejarah sekuler maupun sejarah manapun. Kalau Muhammad itu justru itu dongeng. Karena tidak pernah ada sejarah sekuler yang mencatat tentang Muhammad. Baru 2-3 abad kemudian, ya ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham, ya yang mencatat pertama kali perjalanan itu. Bahkan hadis itu dikumpulkan 4 abad setelahnya, setelah Muhammad. Ya si Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Konyolnya si Sahih Bukhari ini juga bukan orang Arab, tapi orang dari Uzbekistan. Kan ajaib ini kan. Yang mencatat, ya yang mencatat itu malah orang Rusia, orang Uzbekistan, ya kan, orang-orang yang klan Rusia sana, Mongol. Kenapa bukan orang Arabnya sendiri yang mencatat? Karena begitu cerita ini nyampe ke suatu tempat, orang ini kan penasaran, pengen tahu, lalu dia mulai ngumpulin katanya, ya. Nah itulah sebuah hoax. Islam dilahirkan dari sebuah hoax, maka barulah dia punya hadis, dan hadis itu yang kemudian menjadi cerita, ya, yang menjadi cerita hari ini. Itu ya, bahwa Anda boleh tidak terima, tidak apa-apa, tapi itu kenyataannya, itu faktanya. Nah, kita lihat ini ya, ini adalah peta zamannya Paulus ketika wilayah Turki bukan Turki, ya, tapi adalah bagian dari Kekaisaran Roma. Ini. Nah, kalau Anda melihat, ya, ada kota Efesus dan ada kota ada provinsi, bukan kota ya, provinsi Efesus dan provinsi Galatia. Itu adalah basis kekristenan di zaman Paulus, Yohanes, dan sampai kemudian seluruh wilayah ini yang ada di depan mata Anda ini, peta ini menjadi Kristen. Tahun 325, Kaisar Konstantin menjadikan Kristen menjadi agama negara. Itulah di mana dimulainya, ya, kekristenan itu akhirnya mengambil alih seluruh dunia. Bahkan kekristenan itu bukan cuma di sini saja ya,
Di zaman itu kalau kita lihat petanya nanti di dalam ya, seluruh wilayah kekristenan itu. Nah, ini ya kalau Anda melihat ini petanya ini ya Yemen, Oman ini dari mulai seluruh Eropa bahkan sampai ke sini ya, Alexandria, Ethiopia, ya yang semua yang merah ini ya. Ini adalah wilayah Kristen. Bahkan sampai ke ini ya, sampai ke Afrika Selatan. Ini adalah wilayah Kristen dulu. Ini kalau Anda lihat ini ya, peta ini. Ya, ini itu saya pindahkan kemari ya. Nah, ini ya. Yang semua yang merah itu menjadi kerajaan-kerajaan. Pendek kata, semua wilayah Eropa, semua wilayah yang sekarang Turki, Yaman, Oman itu dari kerajaan Kristen Yaman, kerajaan Kristen Syria, kerajaan Kristen Irak, ya Mesopotamia, kerajaan Kristen ya di Mesir, Alexandria, ya Eropa Barat, Eropa Timur, semua jadi Kristen. Ya sejak abad keempat, mulai di pelan-pelan ya sampai Inggris Raya, Viking itu dikristen. Bahkan orang-orang Viking Norwegia itu pun dikristenkan. Lalu tiba-tiba abad ke-7 ya di dalam buku saya Khilafah Terakhir kan ada urutannya, ya kan? Ada urutannya begini. Ya, 1 Babilonia, Babel. 2 Media Persia. 3 Yunani. 4 Roma. Lalu ada yang kelima nih, apa? Maka saya bilang itu Islam. Karena disebut dengan Arab, itulah Islam. Arab itu loh. Mereka adalah bangsa bercampur, Daniel 2 ayat 43 ya. Mereka adalah bangsa Arab, ditulis jelas ya, Arab. Jadi pertama, ya bagian kepala itu adalah emas, itulah Babel. Terus dadanya terbuat dari perak, itulah Media Persia. Perutnya, pinggangnya terbuat dari tembaga, itulah Yunani. Kedua kakinya terbuat dari besi, itu Roma. Karena Roma adalah the iron, ya bangsa besi. Lalu yang terakhir, kakinya, jari-jari kakinya adalah besi bercampur. Anda lihat, mereka adalah orang-orang bercampur karena Arab, karena perkawinan. Mereka Arab semua, tapi bukan benar-benar Arab. Jadi setelah Islam masuk, mereka itu diarabkan semua. Ya, yang disebut dengan Arabais Arab, Arab yang bukan Arab. Sebenarnya Mesir diarabkan, ya bahkan di seluruh Ethiopia, Somalia itu diarabkan. Mereka pakai bahasa Arab semua ya. Anda ketemu orang Eritrea pakai bahasa Arab. Anda ketemu orang Libya, orang Maroko semua pakai bahasa Arab. Anda ketemu orang Irak, orang Syria, orang Palestina, ya pakai bahasa Arab. Orang Turki pakai bahasa Arab loh. Mereka bisa bahasa Arab. Ya orang Yaman pakai bahasa Arab. Nah itulah bangsa Arab yang terakhir. Bangsa yang terakhir yang kemudian mendominasi dunia. Bagaimana dengan ya masih, tapi Arab ini berusaha merangsek. Dan waktunya belum tiba. Ya, sampai dengan hari ini bangsa Arab ini ya atau orang-orang Islam ini populasinya tidak akan pernah lebih dari sepertiga karena di dalam Wahyu dituliskan Wahyu 7 maka ekor naga ini menyeret sepertiga bintang di langit. Bintang-bintang itu adalah keturunan. Ya. Dia bilang sama Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ya kan? Dan pasir di lautan. Ya, jumlahnya tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Pengikut dari naga ini. Naga ini adalah sang ular tua di dalam Wahyu. Naga atau ular tua, Wahyu 7 masih ya. Naga atau ular tua ini menyeret sepertiga bintang di langit dan menyesatkannya. Menyesatkan ya seluruh dunia. Nah itulah adalah naga sang ular tua ya yang adalah pendusta. Itulah sebabnya kalau Anda melihat Islam itu Allahnya disebut dengan Khairul Makirin. Sang maha, sang sebaik-baiknya si penipu daya. Ya, the cheater, master of the cheater.
dalam surat Al-Imran yang ke-54 ya, yang nomor urut 54. Wallahu khairul makirin. Nah, semua sudah tahu ya. Itulah sebaik-baiknya penipu daya. Nah, yang cilakanya ya di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan segala macam cerita ya yang nggak nyambung, penuh dengan hoax yang kalau ditanya ke asli nggak jelas dari mana cerita ini. Contoh Maria saudara Harun, contoh kisah 300 pasukannya si Jalut, ya Talut sama Jalut, pasukannya si Saul, Raja Saul kalau di dalam Yahudi, tapi kalau dalam agama Islam Jalut ya. 300 pasukannya disuruh lari-lari, yang dipilih melalui minum air dengan cara menghidupnya dengan tangannya. Ya kan? Dan banyak cerita-cerita lagi ya tentang Abraham, tentang apa lagi yang sebenarnya nggak nyambung, bahwa itu sebenarnya adalah cerita yang lain, ya, dari cerita dari dongeng yang lain. Tetapi mereka ngutip juga dari Alkitab yang ceritanya nggak nyambung sebetulnya. Kenapa? Ya itu karena hoax, disebutkan dari katanya. Jadi Islam itu sebenarnya adalah agama yang berasal dari katanya. Ya, mereka tidak punya kepastian sejarah. Sampai hari ini sejarah di dalam Islam kacau sekali. Ya, karena bukan kitab sejarah ya. Sak goblok-gobloknya Tuhan ya pasti tahu sejarah lah. Ya kan? Jadi nggak mungkin sampai meleset, tapi ini meleset semua. Ya, jam penanggalannya segala macam itu meleset semua. Nah, singkat cerita, ya, maka akhirnya kita melihat bahwa ada kisah-kisah di dalam, banyak sekali kisah, dan semua kisah itu adalah sebuah kisah dongeng. Termasuk kalau Anda melihat ada seorang kakek yang bisa naik keledai ke bulan. Hanya Muhammad yang bisa naik keledai sampai keluar angkasa. Ya, hanya Muhammad itu. Nah, itu ada ya. Isra Mi'raj itu kan, Isra Mi'raj itu perjalanan naik keledai ke surga. Belum ada astronot, belum ada topeng astronot, belum ada pakaian NASA itu ya, belum ada. Ya kan? Nah, semua itu dibangun dari sebuah cerita legenda 1001 malam. Balik lagi sama seperti ceritanya Alibaba, Sinbad, Aladin, yang intinya ketemu sama jin. Muhammad kan juga ketemu jin. Sementara dalam kisah nabi-nabi Israel tidak ada satupun nabi Israel yang ketemu sama jin. Nah, Muhammad ini yang ketemu sama jin persis dengan kejadian kisah 1001 malam. Jin. Ya. Nah, ini sudah ada di buku saya Khilafah Terakhir, semua lengkap ya. Nah, sekarang kita balik ke ini ya. Ada seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Bertanduk 10, kepalanya 7. Kalau tanduknya 10, kepalanya 7, berarti ada 3 tanduk berasal dari kepala yang lain kan. Terus di tanduknya terdapat 10 mahkota. Mahkota berarti orang-orangnya adalah raja-raja. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka si iblis ini kan naga ini kan asalnya dari sini. Ya, dari mana kan naga itu? Perempuan dan naga, ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu tadi ya. Naga itu dibantu oleh malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Naga besar, ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke Haaretz, ke bumi, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Seluruh bumi dikuasai oleh naga, ular tua. Ular tua ini yang membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan, ya, yang nipu. Sama seperti ular tua ini membuat Yesus mati disalib. Tetapi ternyata Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu.
Lalu disebutkan ular tua itu nanti ya naga itu marah kepada perempuan itu adalah Israel ya atau gereja. Pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah, yaitu orang Yahudi, dan punya kesaksian Yesus. Jadi ada dua keturunan dari perempuan ini, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, dia tinggal berdiri di pantai laut. Nah, maka si naga ini dia akan nunggu di pantai laut, lalu ada cerita nih, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, ada binatang yang berarti apa? Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, maka si naga itu ya memberikan tadi ya binatang keluar dari dalam bertanduk 7. Ini apa nih? Inilah lahirnya kerajaan tadi Arab, besi bercampur tanah liat. Selalu dimulai dengan itu tadi, besi bercampur tanah liat, Arab. Nah, kebetulan Arab ini juga artinya padang gurun. Nah, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sebuah mahkota dan kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuatannya yang besar. Itulah lahirnya Islam. Naga itu melahirkan Islam. Islam itu dilahirkan sekitar abad ke-8 ke-9, yaitu zamannya Khilafah Abbasiyah, dan mengambil penamaan tokoh yang adalah nama Muhammad. Ya, Muhammad itu ya yang melahirkan Islam, membangkitkan negara-negara Arab. Lalu Muhammad itu membuka kampanye ya, ekspedisi menaklukkan Medina, melakukan Mekah, menaklukkan negara-negara, kota-kota. Bahkan dikatakan keturunannya atau grupnya Abbasiyah ini setelah menyingkirkan grup yang lain, maka grupnya Abbasiyah ini ekspansi ya kemana-mana ya. Itu ya, nah sebentar saya buka dalam buku saya Khilafah Terakhir ya, ada petanya. Lihat ya, kita mulai dari sini dulu. Ya, emas Babilonia, perak Media Persia, tembaga Yunani, besi Roma, besi campur tanah liat Arab. Ya, itulah Arab. Kerajaan terakhir itu adalah Arab. Ya, ini ada di buku saya Khilafah Terakhir ya. Kayaknya stoknya cuma tinggal 100-an aja nih. Buruan beli ya. Nah, terus nanti Anda akan melihat ada binatang yang keluar dari bumi, Wahyu 13 ya. Nah, ini ya. Ilustrasinya ya. Makhluk dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Ada di buku saya Khilafah Terakhir ya, halaman 96. Nah, saudara, ternyata 7 kepala dengan 10 tanduk ini adalah 7 khilafah, dan ada 7 khilafah dengan 10 kalifatnya. Ya, 7 khilafah dengan 10 kalifatnya. Nah, tanduk yang 3 itu berasal dari khalifat ada 3 khalifat yang berasal dari khalifat sebelumnya. Ya, kita mulai dari sahabatnya para nabi dulu, dari Muhammad dengan sahabatnya. Itu adalah 7 khalifah. Nah, ini adalah binatang itu, ya, binatang itu. Coba kita buka. Ini tadi ya, binatang yang keluar dari laut bertanduk 10. Itulah Islam, itu tadi Islam. Ya, biasanya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama hujat. Setiap khalifah itu mempunyai nama hujat kepada Yehova Elohim. Mereka ngakunya begini, ngakunya begitu ya. Itu adalah sebuah hujat. Mereka menafsirkan Alkitabnya orang Yahudi seenak mereka sendiri. Itu adalah hujat. Terus kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh.
Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Jadi Islam itu mengalami suatu kehancuran yang luar biasa ketika Ottoman itu kalah di Wina. Ottoman itu kan habis mengalah tahun abad ke-15 mengalahkan Bizantin. Lalu dia berangkat melakukan ekspedisi di Wina, kalah. Ya, kalah perang mereka. Bilang lukanya amat parah, bahkan membahayakan hidupnya. Tetapi kemudian orang-orang Islam ini memperparah lukanya dia. Habis-habisan sampai mau mati dikatakan. Lalu diberikan kekuasaan kepada binatang itu, disembuhkan oleh naga. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi itulah binatang yang aneh tadi ya, binatang superstitious, binatang khayalan, tahayul dari orang Islam tadi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat, binatang kepada diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun, 42 bulan itu 3,5 tahun. Jadi, Anda nanti akan berinteraksi dengan antikristus ini di depan mata Anda. Dan Anda nggak berdaya apa-apa. Ya udah pasrah saja. Melawan pun Anda kalah. Pasti kalah. Nah, itu nanti Anda akan dianiaya tuh di zaman itu oleh si binatang ini. Selama berapa? 3,5 tahun, 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan menghujat namanya, dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus, mengalahkan mereka, ya kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Kenapa saudara? Binatang itu masuk ke semua segmen kehidupan. Ya, meden-medeni, mahasiswa lah, di Cina, di Hungaria, macam-macam orang-orang Islam ini menyusup ya. Dan semua orang diam di atas bumi akan menyembahnya, dan setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia jadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi nanti akan terjadi kalau kamu tidak mau ikut dia, kamu yang akan disembelih, atau jangan-jangan yang ikut dia itu adalah lihat amatin ya, dan suamimu, istrimu, mereka kata Tuhan Yesus, seisi rumah adalah musuh kita. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi ada orang-orang nanti terjadi pemberontakan yang luar biasa, dan itu ditangani oleh para Sanhedrin ini, para khilafah ini. Ada kejahatan yang luar biasa nanti di muka bumi ini. Luar biasa ya. Itu terjadi nanti. Nah, ternyata ayat 7 ya, diperkenankan berperang melawan orang kudus. Ini sudah terjadi. Yaitu apa? Dengan runtuhnya Bizantin ditaklukkan oleh Ottoman Turki. Ya. Sudah terjadi ya dengan runtuhnya Bizantin di tangan orang Turki. Di ayat ke-7 ini ya. Dan ia diberikan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, bangsa. Ya, dia kalahkan Syria, kalahkan Mesir, orang Syria yang berbahasa Aram, kalahkan orang Mesir dengan bahasa Mesirnya, mengalahkan orang-orang Yaman dengan bahasa asli Yaman, mengalahkan Andalusia dengan bahasa Spanyol, dikalahkan semuanya dan ditaklukkan, bahkan kemudian mengalahkan Majapahit, ya, dan orang-orang Indonesia mulai itu belajar bahasa Arab, menjadi Arab, ya, Imam Bonjol itu ya, perang Patri itu. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Begitu Anda menyembah binatang ini, Anda harus dibaptis ulang. Karena menyembah binatang ini adalah sama dengan penyangkalan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, tidak mati di salib. Bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib. Dua penyangkalan.
Dan aku melihat binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama tadi dijalankannya di depan mulutnya, ia menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ya, itu diberikan patung. Patungnya siapa yang bus, pokoknya diberikan statu untuk menghormati orang-orang, untuk menghormati Islam ini. Ya. Dan orang-orang ini Islam ini sudah kalah oleh pedang namun tetap hidup, ya, sudah kalah oleh pedang Islam ini, ya, sampai sejak Ottoman kalah di Wina terjadi pembalasan terus menerus kepada negara-negara Islam ini, dan mereka sudah kalah, ya, sudah kalah. Tetapi binatang yang tadi luka oleh pedang tadi tetap hidup, ya. Bahkan kepadanya diberikan kuasa untuk menggantikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung-patung binatang itu bicara juga. Bahkan nanti kalian semua diberi hak ngomong sehingga nggak dituduh, nggak orang berasangka kepada kalian. Ya, benar ya. Setelah binatang ini hampir mati, ya, lalu ia menyesatkan mereka, besar kecil disesatkan. Itulah Islam yang menyesatkan seluruh dunia di propagandanya itu, ya. Dan seluruh dunia itu disesatkan oleh Islam. Apakah ini sekarang? Sudah terjadi. Islam will dominate the world. Islam akan begini, ya. Nanti kamu lihat Kanada nih 2060. Wah, akan ada syariah Islam. Mereka tuh begitu. Apakah Anda bisa melihat persamaannya ini dengan Islam? Lalu tadi nih, ya, balik lagi ke sini tadi. Ada tiba-tiba seekor binatang lain. Tadi kan binatang yang pertama itu kan sudah mau mati kan, ya, setelah dia menang lawan orang Kudus, dia udah kayak mati suri itu, ya, udah luka habis-habisan. Dan ada seekor binatang lain, ya, dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba, bicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan mata. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, tadi yang Mamon tadi, ya, 3 roh najis, nanti kita balik ke situ, ya, yang luka parahnya. Jadi ini ketika ini adalah Imam Mahdi, ini binatang yang pertama adalah Islam. Lalu ada Imam Mahdi datang bertanduk dua seperti anak domba, kelihatannya Mesias, dan ia bicara seperti seekor naga. Licik, pembohong, ya. Kalau yang pertama, binatang yang pertama, ini adalah Muhammad dan Islam. Binatang yang kedua ini adalah Imam Mahdi. Yang luka parah dari Islam ini udah mulai sembuh. Nah, Imam Mahdi dengan Muhammad ini, kalau saya membayangkan, ini seperti orang Kristen dengan orang Yahudi. Ya, dua sejoli, ya kan. Nah, mereka ini anti Kristus, anti dengan Mesias, ya, anti dengan orang-orang yang diurapi. Karena mereka jadi nggak bisa jadi Mesias karena ada kita, orang-orang yang diurapi, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Yesus adalah yang diurapi, sang diurapi, ya. Kalau kita ini adalah orang yang diurapi juga. Pertanyaannya, kapan antikristus ini bisa keluar? Wah, masalahnya sekarang kalau Anda melihat, ingat, ya, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Lihat, orang-orang Islam ini datang bukan bawa senjata, bukan bawa senapan, juga bawa pedang. Bahkan tadi, ya, suka menyandra orang. Suka menyandra orang, kayak Hamas. Hamas ini adalah sebuah kekuatan terorisme yang dikagumi oleh sayap kiri. Dan sayap kiri di seluruh dunia demo, rusak, ruwet, sampai sayap kanannya ngamuk balasan demo. Sekarang lebih ngeri lagi balasan demonya.
Ya, yang di Perancis, yang di Belanda, yang ada di mana-mana, yang di Inggris juga, mereka menuntut supaya orang-orang Islam dipulangkan semuanya. Nah, binatang lain ini adalah yang bertugas tadi mengagitasi karena Islam ini sudah mau mati. Islam ini sudah mau mati di seluruh dunia ya. Anda mau cari Islam di mana? Di Arab sudah sepi. Kamu mau cari di Eropa sudah, mereka sudah pada di masjid, nggak pernah sholat. Mereka Islam bukan, mereka ateis. Tapi memang orang-orang yang tidak beradab. Ya, Islam itu sampai luka parah bisa-bisan. Sekarang ini lagi luka parah lebih dalam lagi ya, dengan kalahnya Hamas, maka Islam lagi luka parah bisa-bisan. Sudah nggak ada amunisi lagi, karena ketahuan semua. Nah sekarang Islam kalau mau bunuh orang pinjam tangannya si Tiron kemarin ya, yang bunuh Charles yang bunuh si Fortown juga ya, Pim Fortown juga orang bule ya, yang nggak nyambung sama sekali, tapi dia pinjam tangannya orang lain. Nah itulah nanti ciri khas kedatangannya Imam Mahdi. Dia kan pinjam tangan orang supaya ruwet. Dia kan pinjam tangan orang untuk berperang. Lihat ya. Jadi nanti ketika Islam itu sudah habis-habisan, hari ini kan Islam habis-habisan. Kamu lihat di mana-mana seluruh dunia, gara-gara demo Hamas ini, orang-orang bulenya pada ngamuk ya. Islam diusirin semua satu-satu ya. Tendang, wah ngeri ya, itu digebukin kan ya. Wah ada chaos sekali. Lalu nanti tiba-tiba, tadi ya binatang ini kan sudah mau mati. Tiba-tiba setelah Islamnya tenang, diam, memulihkan, maka ada gelombang kedua dari lahirnya Islam, yaitu lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah pembaharuan Islam ya, gerakan pembaharuan Islam. Kata siapa? Kata saya. Nanti coba cek aja. Imam Mahdi ini yang jadi karismatis, tokoh karismatis, yang seperti anak domba, tapi bicaranya, isinya hoax semua. Isinya penipuan semua, tapi Anda percaya, terhipnotis. Ya makanya seperti domba bertanduk dua. Ya ada dua kekuasaan. Artinya apa? Yaitu tadi moderat dan radikal atau Sunni dengan Syiah. Ya kan? Bertanduk dua sama seperti anak domba, kelihatannya baik mereka, tetapi wah ngeri lah, begitu sudah gerombol ngeri. Ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Bisa jadi menurunkan nuklir kan? Dia kan pamer nuklirnya dia. Ia menyisakan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Wah, inilah mulai ya. Mulai terjadi kultus. Ya, Ka'bah itu kan sebuah kultus. Ya, berarti nanti mereka akan punya patung binatang yang kita nggak tahu apa. Dan diberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga binatang itu bisa bicara, bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ini pernah kejadian ya. Ya Cina itu kan sampai sekarang bisa bikin robot orang ya, mirip sekali. Berarti bisa jadi nanti dia taruh itu di dalam Ka'bah. Entah Cinanya, entah Arabnya, pokoknya taruh di Ka'bah. Ya kan? Sudah berhala yang bisa bicara tadi. Semua orang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh persis nanti 42 bulan. Kalau kamu tidak mau menyembah patung itu, nggak berkiblat ke sana, kamu akan dibunuh oleh orang-orang pengikutnya ini. Karena kalian tidak mau memakai tanda. Kalau Anda diprosedet oleh orang itu ya, atau memberikan tanda di kanan atau di dahi, tanda syahadatnya Islam. Nah, angkanya adalah 616 ya, ditambah 50 ya, huruf nun. Nah, kapan mulainya Imam Mahdi ini muncul? Saat itu binatang itu nyungsep sebentar lagi.
Ketika Islam ini benar-benar banyak yang tinggalkan, ramai orang berbondong-bondong meninggalkan Islam, lalu tiba-tiba Imam Mahdi itu muncul. Apakah Imam Mahdi satu sosok roh? Bukan. Itu benar-benar orang. Imam Mahdi ini adalah orang yang akan berdebat, yang akan berapologia, ya kayak Zakir Naik itu. Lalu dia bisa memerintahkan militer untuk menurunkan api dari langit. Ya, dan sedikit lagi. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba diberi tanda tangan kanannya atau pada dahinya. Itulah syahadat Islam. Ya, syahadatnya Islam. Kalau syahadatnya orang itu kan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Taruh di kepalanya kan, ditempelin pakai tefilah. Ya, tapi ini enggak. Ya, mereka disuruh jual beli antara mereka dengan cara jual beli Islam. Kita kembali ya, 1 Korintus 52. Nah ini ya, pada sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Nah, tapi kita lihat di atasnya. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, artinya kedagingan kita itu Anda tinggalkan ya. Sesungguhnya aku menyatakan padamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan dirubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan dirubah. Tesalonika ya, 2 Tesalonika. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat bersuruh, sangkakala terakhir ya, dalam 1 Korintus 15, Tuhan sendiri turun dari surga. Yesus ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih, mereka yang mati di dalam pengurapan gitu ya, akan lebih dahulu bangkit. Sebab itu kita hidup masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka menyongsong, bukan dalam awan ya, bukan diangkat, tapi kita akan dirubah ya dalam sebuah awan kemuliaan. Shekinah glory ya, menyambut Tuhan di hembusan nafasmu itu loh. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hiburkanlah perkataan ini. Saudara, ini mengerikan sekali karena ketika orang-orang ini ya, ketika Imam Mahdi ini datang melakukan pembaruan kepada Islam, karena Islamnya ditolak di mana-mana ya, hancur, udah mau mati, udah ditinggal, ya, udah habis-habisan. Tiba-tiba Imam Mahdi ini membangkitkan gerakan Islam, ya. Nah, bagaimana dong cara kita menangkalnya? Lihat, Bizantin bisa jatuh karena uskup-uskupnya korup, bergaya hidup mewah, sementara jemaatnya diperas habis-habisan. Makanya ketika diserang sama musuh 2,5% ya komisi ya, 2,5% mereka bayar karena dimusuhin. 2,5% bayarnya ya. Kalau sama gereja bayarnya 10%. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang Imam Mahdi yang akan datang. Ya, Imam Mahdi ini satu tanda kemunculan antikristus, yaitu Imam Mahdi. Maka tanda yang pertama adalah hancurnya Islam. Kemunduran yang amat sangat ya, kemunduran Islam. Karena Imam Mahdi itu bertujuan untuk melakukan restorasi Islam, pembaharuan. Makanya pasti dengan sendirinya dia akan dimulai. Bahkan di dalam nubuatnya Islam itu Imam Mahdi itu yang akan membangunkan Islam. Ketika Islam sudah ditinggalkan. Nah, kita nggak mau bahas orang Islam yang nubuatnya mereka, tapi dalam logikanya Islam itu nanti pun tadi ini kan hampir mati. Harus sampai sudah pergi. Di Indonesia saja ya ada yang bilang 7 juta, ada yang bilang 4 juta, ada yang bilang 2,5 juta tiap yang per tahun ya murtad. Di Eropa sekarang sadar ya, orang-orang Eropa juga tahu Islam itu bertumbuh bukan karena konversi, tapi bertumbuh karena beranak pinak macam tikus got. Kan sudah saya bilangin bolak-balik ya.
Dan orang semua, nggak cuma saya, orang-orang Belandanya, orang-orang Inggris juga ngomong, mereka bertumbuh itu bukan karena konversi, tapi karena ini ya, nih saya tunjukkan ya. Lihat, ini riset ya, hasil risetnya ya. Bahwa lihat ya, Islam tidak cocok dengan kehidupan masyarakat Belanda. Ya, coba lihat dari partai VVD. Setuju, 70% partai VVD Islam itu tidak cocok dengan Belanda. CDA, Christian Demokrat juga sama ya. D66, ini partai kiri loh pada loh, ya. CDA, D66, GroenLinks, ya, D66 36%, GroenLinks 19%, PVDA 24%, PVDD 58%, SP Social Party 57%, FVD 94%, PVV partainya Geert Wilders 97%. Ya, 50 plus itu untuk orang-orang yang di atas 50 itu ya. 84%. Nah, terus tadi disimpulkan 63% ya total ya dari semua partai ini ya ngomong bahwa Islam itu nggak cocok. Ya, yang 30% itu kan banci-banci, bencong-bencong, homo sama orang Islamnya sendiri yang ada sekitar 5% ya, 5 sampai 8%. Nah, tetapi 63 berapa persen tadi? Tidak cocok ngomong. Jadi memang udah dibenci sekali ya Islam ini ya, dibenci sekali. Nanti saya lagi cari wawancaranya, sekali lagi saya putar ya. Bahwa Islam itu nggak berkembang karena konversi, tetapi bertumbuhnya karena kawin mengawinkan kayak tikus got. Nah ini ya. Why is it that so many Muslims are moving to Western countries? Is it just economics, or is there something more ideological at play here? It's both. Of course, many Muslims have no interest in conquering anyone, and they want, as you just said, exactly what you said, which is, I want better economic opportunities for me and my children and so on. But the Muslim Brotherhood and many other Islamic theorists and scholars and politicians have said that we will conquer the West through three means, and I hope that your listeners and viewers take note. Number one, we will conquer the West through the womb of our women, right? So that's a demographic fertility battle. We will produce 5 children, you will produce 1.2 children, and we will... Satu pasang suami istri Islam punya anak 5. Orang bulenya cuma 1. outbreed you. Number two, we will conquer the West through hijrah. Hijrah is the Arabic word for immigration, and that's exactly what we do with our open border policies. And number three, we will conquer the West by using your miserable freedoms and liberties dengan menggunakan against you. Politiknya. Jadi 3. Kenapa? 1 dengan beranak pinak, 2 dengan imigrasi, 3 dengan memanfaatkan sistem politik, dijatuhkan. Karena sistem politiknya cemen. Pertanyaannya, mengapa tidak ada yang bilang dengan konversi? Karena memang tidak bisa. Gagal mereka. Gagal. Jadi kedua, tandanya hancurnya Islam, kemunduran Islam. Islam saat hampir mati, tewas di bawah, muncul. Kedua, gereja amat korup. Mata duitan. Pendeta mata duitan. Ya, pendetanya mata duitan. Persis kejadiannya dengan Bizantin, dengan Ortodoks. Ya, dengan kejadiannya jatuhnya Bizantin tangan Islam. Karena gereja mata duitan dan gereja ya tidak mau berdiakonia. Balik lagi, ya kan? Bayar ke gereja 10%. Versus bayar ke Islam 2,5%. Kamu ya persembahan perpuluhan, wah, tapi dikorup sama gerejanya bukan untuk rakyat, tapi untuk memperkaya dirinya sendiri. Itulah cikal bakalan tiba-tiba itu bisa muncul. Ya, gereja yang sangat korup. Pertama, hancurnya Islam. Mundur dulu ya Islamnya ya. Kenapa Islamnya mengalami kemunduran? Karena beringas tadi. Maka gereja yang menghancurkan bukan, mereka dihancurkan oleh diri mereka sendiri. Beringas.
Tetapi kemudian tiba-tiba dia bisa bangkit lagi karena apa tadi? Gerejanya korup. Sehingga Imam Mahdi muncul dalam rupa anak domba. Naga yang menyamar menjadi domba. Naga menyamar menjadi domba. Ya, bukan serigala berbulu domba, naga berbulu domba. Ya, sama dengan naga berbulu domba. Suaranya tetap naga ya. Kamu nyamar kayak apa, suaramu nggak bisa berubah. Anda boleh pakai pakaian domba, tapi suaramu katanya Ishak sama Yakub ya aneh. Ya, baumu baunya Ishak, tapi suaranya Yakub. Si naga ini tadi, iblis ini, ya menyamar menjadi domba. Tapi itu adalah Imam Mahdi sebenarnya kemunculan Muhammad yang kedua. Muhammad yang kedua yang nanti akan mengalahkan Vatikan Roma. Karena Vatikan Roma kemudian menjadi korup juga. Penuh dengan politik, pedofilia. Ya kan, dibiarkan kan. Sampai hari ini kan belum selesai, belum tuntas kasusnya pedofilia. Walaupun sama Paus Francis gila-gila hanya diajar ya. Sayang beliau meninggal, tugasnya belum selesai. Saya sedih sekali ya. Mother Teresa, udah nggak ada Paus Francis, udah nggak ada Mother Teresa. Gereja Katolik mau jadi apa? Nah, maka tadi, ya kan, yang disebut pelacur Babel, yang kompromi dengan agama atau kultus lain selain Yesus Kristus. Jadi tidak semua gereja Katolik ya, tapi yang tersisa ini karena Paus Francisnya sudah mati, Mother Teresa-nya sudah mati. Siapa yang meneruskan program charity besarnya Paus Francis dan Mother Teresa? Kita belum tahu apakah Pausnya sekarang begitu, enggak. Gereja Katolik sibuk dengan Israel lawan Palestina, ya, mendukung Demokrat yang didukung sama-sama Islam. Padahal nanti akhirnya Gereja Katolik itu dibunuh sendiri sama ini, The Beast ini. Ini sama seperti Bizantin jatuh ke tangan itu, ini sama. Nanti begitu kamu melihat, ya ada nomor 1, 2, dan 3, siap-siap, terus mulai tuh, ya, nah, ini ya, akan terjadi, Gereja Katolik itu akan dihancurkan. Kenapa bisa hidup? Ya karena tadi, tidak menjaga kekudusan, hidupnya tidak serampangan. Nah, itu selama berapa bulan? 42 bulan. Mengerikan sekali, aniaya yang sangat mengerikan. Ya, aniaya yang amat sangat mengerikan. Kamu tidak bisa jual beli. Ya, kamu tidak bisa transaksi. Kamu ada di mana-mana bisa ketangkep, gampang ketangkep. Pokoknya namamu tercatat ya ketangkep. Karena microchip itu nanti dibajak sama orang-orang Islam ini. 4 hal ini. Ya, 4 hal ini yang akan membuat kamu harus waspada dengan datangnya Imam Mahdi ini. 42 bulan. Dan salah satu target mereka adalah menghancurkan gereja Katolik. Mereka pikir dengan menghancurkan gereja Katolik, Kristen selesai. Kita kembali ke Wahyu 11-nya ya. Ada 2 saksi Allah. Wahyu 13 dulu. Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat, kepada diberikan juga kuasa melakukannya 42 bulan. Lalu diberikan kepadaku sebatang bulu, bangunlah ukurlah bait suci dan mesbahnya, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Antikristus itu ya. Aku akan memberi tugas kepada saksiku, 2 saksi. Lihat, 1260 hari. Kalau 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Sama saja. Ya, 42 bulan. 42 bulan. Ya. Kenapa pakai kata bulan? Karena hitungan dari orang Islam. Ya, 42 bulan.
bulan Sabit itu loh ya. Tapi kenapa hari? Karena itu adalah harinya Tuhan. Penghitungnya hari. Ya kan? 1260 sama-sama 3,5 tahun. Tapi untuk orang Islam menggunakan bulan, 42 bulan, karena dewa bulan Sabit, Helel ben Sakar. Tetapi untuk orang Yahudi dan orang Kristen adalah 1260 hari. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Itu ya, 1260 hari. Apa yang terjadi kemudian dari pihak kita? Dua saksi. Satu, muncul dua saksi. Orang Yahudi di dalam Wahyu 11 dan 12. Orang Yahudi yang punya Torah, the commandment of God, dan orang Kristen yang punya gospel. Kesaksian Tuhan Yesus, gospel. Nah, orang Yahudi dia berperang secara jasmani, orang Kristen berperang secara rohani. Selama 1260 hari. Sama-sama 3,5 tahun. Ya. 360 dikali kan 1080 ditambah 180. Ya. 1080 ditambah 180. Kan 1260. Ya, 3,5 tahun sama saja. Muncul dua saksi. Terus kemudian muncul aniaya. Aniaya kepada dua saksi ini. Makanya orang Kristen yang tidak mendukung Israel, kamu tidak berpihak kepada Israel, maka kamu sudah berpihak kepada antikristus. Kalian orang Kristen yang tidak berpihak kepada Israel, sama saja kalian berpihak kepada antikristus. Hati-hati kalian. Tadi ditanya ya, ilmuwan Cina, kamu jangan bunuh anak-anak, kamu jangan arahkan senjatamu kepada wanita-wanita. Israel bingung tentaranya, saya nggak bunuh anak-anak, saya nggak bunuh wanita. Lalu siapa yang bunuh? Hamas. Kamu tuh tidak tahu apa-apa, kamu nggak ada di medan perang. Jangan samakan orang Israel sama si Jinping, sama si Mao Zedong, yang 20.000 orang digiles pakai tank. Kalau saya jawab begitu ya, kamu jangan samakan saya sama Mao Zedong. Saya nggak pernah nembak anak-anak, katanya si tentara IDF ya. Saya nggak pernah nembak anak-anak. Lalu yang nembakin siapa itu? Ya Hamas sendiri. Kalian gereja-gereja, kalian nggak tahu apa-apa. Saya sekolah di Israel, saya belajar di Israel. Saya ketemu dengan banyak orang Palestina, baik-baik saja di Israel. Ya kan? Loh, saya bukan datang untuk wisata loh ke Israel, saya tinggal di sana, berinteraksi dengan mereka. Maka terjadi aniaya kepada dua saksi. Aniaya dalam rupa apa? Ya tadi kan terjadi diskriminasi, antisemit, anti-Kristen, ya kan, termasuk aniaya dengan perang atau fisik. Nggak boleh bikin gereja. Siapa? Leftis jahat. Leftis ini jahat sekali ya, merusak. Orang-orang kiri ini. Dia berpihak pada Islam, dia nggak nyadar kalau dia itu nanti akan disembelih sama orang Islam. Dia nggak nyadar. Ya. Si Imam Mahdi ini menurunkan api dari langit, roket itu ya. Oh, ternyata udah mau mati, tiba-tiba melakukan perlawanan yang amat sangat. Jangan lupa orang Yahudinya juga sama, menurunkan api dari langit, menghentikan hujan, nggak turun. Orang Kristennya juga sama kan, melakukan banyak mujizat penginjilan di mana-mana. Setelah ini 1280 baru Yesus datang, Mesias datang. Bagi orang Yahudi adalah untuk yang pertama kali, bagi orang Kristen itu untuk yang kedua kali. Yang pertama kali adalah supaya orang-orang non-Yahudi bisa selamat. Yang kedua kali adalah supaya dua saksi ini dibangkitkan dan selamat. Itu ininya ya. Oke, itu penjelasannya tentang binatang yang hampir mati. Ada 4 hal yang perlu kamu amatin. Sekarang ini hancurnya Islam,
karena kebejatan mereka sendiri, kebrengsekan, kebiadabannya mereka sendiri. Orang-orang bulenya pada ngamuk, orang Islam diusir, nggak dianiaya, tidak ada orang Islam dianiaya di sini, diusir. Kamu pulang ke negara kamu sana, kamu bikin syariah di sini sembarangan kamu. Tetapi hal itu ibaratnya dengan gereja yang korup di Amerika, di Indonesia. Makanya Eropa tidak mungkin bisa diislamkan. Ya, tidak mungkin Eropa. Kenapa? Karena Eropa itu rajin diakoninya gereja-gerejanya. Gereja-gereja Eropa tidak ada pendeta bisa memperkaya diri sendiri di sini. Tidak ada. Beda dengan di Amerika. Pendeta-pendeta bisa memperkaya diri sendiri. Masalah gereja di Eropa adalah gereja Katolik menyembunyikan kasus-kasus pedofilia yang sudah diperbaiki, ya, direstorasi oleh Paus Francis, sehingga gereja-gereja Katolik di Eropa mulai penuh kembali. Kalau Anda lihat banyak gereja dijual, itu gereja Katolik yang dijual di Eropa, ya, gereja Katolik. Kebanyakan, sebagian besar itu gereja Katolik. Karena itu tadi masalah kasus pedofilia. Itu benar-benar bikin marah rakyat, terutama di daerah-daerah Katolik, kantong Katolik ya, di Bavaria, di Prancis, ya. Kalau di Belanda nggak terlalu, karena Belanda daerah Kristen, Jerman yang bukan Bavaria Kristen, jadi nggak terlalu. Tapi kalau yang di daerah Katolik itu orang marah ya, marah kepada gereja. Makanya ketika ada karnaval gereja Katolik itu dilemparin pakai botol. Orang Katolik yang sungguh-sungguh kasihan karena kelakuan dari para pejabat di gereja. Tetapi orang Kristen pun banyak yang bejat di Amerika, memperkaya diri sendiri. Di Indonesia apalagi. Makanya saya selalu mengimbau pada kalian, tinggalkan gereja-gereja ini. Nanti kalian akan terjebak dan kalian ketika antikristus datang, kalian nggak bisa apa-apa. Kalian dinak bobo dengan, oh nanti rapture sebelum antikristus kamu rapture. Mereka tambah sugih. Nanti begitu Islam yang nyerbu, mereka yang kayak di Bizantin, kabur pertama kali, membawa harta kekayaannya. Gereja tidak menjaga kekudusan, hidupnya brengsek. Maka Imam Mahdinya datang dengan pura-pura menyamar. Naga ini kan penuh dengan kebohongan kan, penuh dengan dusta. Lalu menyamar jadi anak domba, lalu dia putar balikan tuh. Kayak apa yang terjadi dengan Bizantin? Untuk bisa mengislamkan Bizantin, dia keluarkan Injil Barnabas. Ditipu tuh, dipelintir-pelintir tuh. Nah, orang-orang Eropa banyak yang nggak ngerti. Orang-orang Amerika yang nggak ngerti. Untungnya ada orang-orang seperti Jay Smith, seperti David Wood, seperti saya mengcounter, ya kan? Sehingga orang-orang Eropa ini mati kutu. Makanya saya mengundang Anda, ayo kamu ikut kelas menjawab Islam. Bukan buat debat sama orang Islam, supaya kamu tahu apa aja yang dipelintir sama orang Islam ini. Ini kan dia naga yang berbulu domba. Kamu akan ditipu habis-habisan, pura-pura baik Injil Barnabas itu. Injil Barnabas itu adalah produk naga berbulu domba. Lalu ada pelacur Babel, ya, yaitu gereja Katolik tadi yang berkompromi dengan dosa. Itu yang nanti akan dihancurkan. Ya, lihat. Gereja Katolik ini kan sekarang lagi kompromi dengan LGBT kan. Itulah pelacur Babel. Nah, kemudian orang-orang ini sembunyi nih di balik gereja Katolik yang menerima LGBT, ya, dan termasuk dekat-dekat sama Islam, ya, pro Palestina. Dia mau jilat-jilat Islam. Goblok ini orang-orang kiri ini, orang leftis ini ya. Aduh, saya ini goblok banget. Ya, karena politikusnya kan dia menggunakan Islam itu buat dia bisa naik, ya kan, buat dia dapat suara. Dia nggak urusan dengan masa depan. Tidak ada orang leftis yang peduli dengan masa depan bangsanya. Dia hanya peduli supaya hari ini aku bisa diterima. Itulah cara berpandangnya orang leftis. Mereka tidak berpikir nanti bagaimana bangsa ini. Tidak ada. Kalau orang-orang right wing, dia berpikir nanti bangsa ini bagaimana. Kedepannya saya mau kayak apa, mau punya anak-anak seperti apa. Itu ya. Dan itu lamanya 42 bulan, 3,5 tahun.
Sang Pengagum. God bless you semua. Oke, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ya, Bareka Adonai, Semarika, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Benolika Unika, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, Benolika Semarika, Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. O come, all ye faithful.